Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam barokah ini ya, karena di luar sedang ada apa? Hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah turunkan keberkahan yang baik dari hujan ini. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta berupa uang emas dan uang perak, walakinna yarithul ilma man akhadha faqad akhadha bihadin wafira. Barang siapa yang mengambil ilmu itu ya, karena para nabi dan para rasul itu meninggalkan warisan berupa ilmu, barang siapa mengambil ilmu itu sungguh dia sudah mengambil bagian yang besar. Wal ulama warathatul anbiya, dan orang-orang yang berilmu itulah pewaris para nabi ya. Kalau pewaris harta siapa? Kemarin dijawab. Ya, pewaris harta bahaya itu. Ya, ya semoga mewarisi hartanya Sulaiman, bukan hartanya Qarun dan Firaun. Nah, kemudian kita akan membahas hadis. Nah, ini ya, alhamdulillah pembahasannya masalah hadis. Ya, kalau kemarin kan adab. Nah, ini bab ketiga, adab kepada sesama, tapi mengambilnya dari hadis. Ya, karena mau menyampaikan adab itu kadang saya khawatir, saya orangnya juga kurang beradab. Ya, masih selengean juga. Ya. Kita akan membahas hadis, yakni hadis yang berbunyi ittaqillah haitsuma kunta. Ya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ini ya dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari jalur dua orang sahabat, yakni yang satu dari Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin, yang satu lagi dari Abi Dzar Jundab bin Junadah. Ya, jadi secara ilmu hadis kalau berasal dari dua orang ya, berarti ini derajat hadis menurut sanad, menurut banyaknya sanad termasuk hadis yang aziz. Ahad itu 1, aziz 2, masyhur 3, mutawatir lebih dari 3. Ya. Pokoknya siap gak siap pelajaran. Kalau saya sudah suruh ngajar seperti ini, nyampaikan hadis, kita seperti kuliah. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan dalam satu naskah, beliau mengatakan hadis ini hasan. Dalam naskah yang lain dikatakan hasan sahih. Dan perlu diketahui bahwasanya Al-Imam At-Tirmidzi adalah mujaddid pertama kali. Ya, mujaddid yang menyebutkan istilah hadis hasan. Karena sebelumnya ya di kalangan Imam Muslim ke atas itu enggak mengenal hadis hasan. Ya. Ketika disampaikan Al-Imam At-Tirmidzi, beliau melihat pada suatu hadis, kok ini hadisnya ini memenuhi syarat dari sahih sebagaimana yang dipakai oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Tetapi ketika masuk kepada kriteria perawinya kok beda, ada sedikit kelemahan di sini. Tapi nggak bisa ditinggalkan karena dia bukan termasuk hadis yang dhaif. Maka beliau melakukan ijtihad dengan membuat definisi, yakni hadis hasan. Nah, setelah masa Imam Tirmidzi, kemudian ya berkembang lagi yang namanya hasan itu menjadi dua. Ya, hasan dan hasan li ghairihi. Ketika hadis-hadis itu dhaif, ya, dhaif itu dibagi menjadi dua. Ya,
Dhaif itu datang karena ada cacat, cacatnya dibagi menjadi dua, ilatnya qadihah wa ghairu qadihah. Nah, hadis-hadis yang cacat yang ghairu qadihah ini ketika berkumpul lebih dari satu atau saling menguatkan, nanti derajatnya bisa menjadi hasan li ghairihi. Rumit enggak? Ya, enggak apa-apa. Ya, seperti itulah ilmu hadis. Ya. Jadi ada hasan kalau hadisnya ahad, kriterianya hasan dikatakan hasan. Tapi ini dhaif. Wah, ini orang ini benar enggak meriwayatkan hadis ini? Ini riwayatnya dhaif ya. Tapi kok dia juga dhaif, tapi dia juga dhaif dan meriwayatkan yang sama. Enggak mungkin mereka sepakat untuk ya katakanlah lupa bareng-bareng gitu. Enggak mungkin. Oh, berarti ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Ya, enggak mungkin sehingga dikatakan hadis itu diterima. Ya. Maka hadis ini adalah hasan, ya. Setelah masa Imam Tirmidzi. Kalau masa sebelumnya kriteria hadis ini tetap dikatakan hadis sahih. Ya. Nah, jadi paling tidak nanti pulang dari Walaf Center bisa cerita. Oh, saya tahu hadis hasan. Nah, saya tahu hadisnya hasan. Nah, matannya berbunyi, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah, ittaqillah haitsu ma. Ya, haitsu ma itu merujuk kepada setiap keadaan maupun setiap keadaan, merujuk kepada waktu maupun tempat. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, haitsu ma ya, itu merujuk kepada setiap keadaan maupun setiap keadaan, setiap waktu maupun setiap tempat. Ya. Jadi ittaqilah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah kapanpun, dimanapun. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian para ulama menjelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ittaqilah haitsu ma kunta. Hubungannya apa? Kata ittaqillah dan haitsu ma kunta. Ada yang tahu kata ittaqi atau takwa itu asal katanya apa? Atau artinya takwa itu asalnya artinya apa? Halo. Hah? Takut. Wikoyah tahu wikoyah? Arti wikoyah tahu? Wikoyah itu artinya perlindungan. Ya. Jadi takwa itu makna aslinya adalah menjaga diri. Nah, wikoyah perlindungan. Nah, maka ittaqilah haitsu ma kunta, hendalah kamu itu menjaga dari Allah dimanapun keadaan kamu. Ya, menjaga pada apa? Menjaga pada 3 hal. Ya. Menjaga pada 2 hal. Menjaga untuk dia tetap mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam tempat apapun dan waktu apapun, dan menjaga dirinya untuk menjauhi larangan Allah di tempat manapun dan waktu apapun. Maka ittaqilah haitsu ma kunta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mengucapkan satu jumlah, kalau bahasa Arab satu jumlah ya, atau bahasa kita satu kalimat yang pendek, ittaqilah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah kapan saja di mana saja. Itu sudah mencakup, kalau disyarah itu satu buku tebal, karena mencakup seluruh larangan Allah dan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu paling tidak 2 itu. Kalaupun mau ditambahkan 1, ya, seperti saya katakan tadi 3, maka di situ adalah berusaha mengerjakan apa-apa yang hukumnya adalah mendubat atau mustahab. Orang sekarang menyebutnya dengan apa? Sunnat atau sunnah. Ya. Kalau ulama dulu nggak kenal istilah sunnah, mustahab atau mandubat. Jadi kalau buka kitab fikih pada generasi 2 tahun abad 2, 3, 4 Hijriah itu nggak kenal istilah ini sholat sunnah, nggak kenal. Ini perbuatanlah mandubat atau mustahab. Ya, makanya orang sekarang taunya sunnah dikerjakan boleh, nggak dikerjakan nggak apa-apa gitu ya.
Ya, cari aja di dalam Al-Quran. Ya, sholat ashar nggak ada. Nggak ada di Al-Quran, berarti adanya dalam hadis, berarti sunnah ya. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah ya, dengan makna menjauhi larangan dan mengerjakan perintah dan berusaha mendawamkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Ya. Wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah ya perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Nah, Nabi SAW menyampaikan seperti ini itu sesuai dengan kenyataan, karena tidak ada manusia itu yang maksum. Maka Nabi SAW itu ketika mengatakan ittabi'is sayyi'ata, itu bentuknya adalah kalimat itu khobariyah. Ikuti perbuatan buruk dengan ya, al hasanata tamhuha, yang akan menghapuskan dari perbuatan jelek itu. Ya. Bukan dikatakan kalau kamu berbuat jelek ikutilah, enggak. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Karena manusia itu, kita setiap hari pasti melakukan dosa. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan ya, Ramadan ila Ramadana wa Jumu'atu ila Jumu'ati ya, wa salawatul khamsah ya, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, antara sholat dari satu waktu ke waktu yang lain itu menghapuskan dosa-dosa kecil kecuali al-kabair atau dosa-dosa besar. Ya. Maka wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian ulama juga menjelaskan ya, ini kalau yang belajar orangnya orang ekonomi, kira-kira kalau perbuatan buruknya demikian kemudian diikuti perbuatan baik demikian, imbangnya bagaimana? Misalnya saya ngomongin orang satu kali, apakah saya harus memuji dia sekali dan sebagainya? Ya, hitung-hitungan nggak mau rugi kan? Maka para ulama ya, di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian Imam Ibnu Daqiq, kemudian juga Imam Asy-Sya'di yang menjelaskan dalam syarah-syarah mereka terhadap hadis ini ya, pada intinya yang penting kerjakan saja kebaikan ya, dan itu nanti terserah Allah Subhanahu wa taala. Apakah 10 keburukan itu akan terhapus oleh satu kebaikan? Allah taala alam bisawab, suka-sukanya Allah. Apakah satu keburukan itu harus dihapuskan dengan 10 kebaikan? Juga kita tidak tahu. Ya, intinya beribadah atau berbuat baik itu jangan hitung-hitungan. Pokoknya ikuti perbuatan baik ya. Jangan hitung-hitungan juga. Oh, kemarin saya kira-kira kalau melakukan perbuatan seperti ini itu berarti kalau saya bersedekah 10.000 bisa nutup ya. Ini bukan pembayaran dosa ini ya. Enggak. Kita nggak tahu ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya perbuatan baik apapun ya, sekecil apapun ya, itu akan dibalas ya. Ada di mana itu? Yang sholat isya tadi ya, dengan saya pasti tahu ya. Keburukan semisal darah pun akan dibalas, dan kebaikan semisal darah pun akan dibalas ya. Itu dari surat Az-Zalzalah ayat yang terakhir dan sebelumnya. Enaknya seperti itu kalau nggak hafal nomornya ya. Nabi SAW menjelaskan berujar dengan ayat. Nah,
Maka yang perlu dicermati pada hadis ini adalah wa'ad bi'il sayyi'atal hasanata tamuha, ya. Menggunakan kalimatnya adalah kalimat perintah. Di dalam ilmu bahasa, kalimat amr atau kalimat perintah itu terikat kepada waktu yang namanya, yang belajar bahasa Arab, ya, kalau madi itu lampau, mudhari sekarang dan akan datang. Kalau amr terikat dengan waktu segera, ya, segera. Maka wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, itu yang dimaksudkan, ya, segeralah ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya dia akan menghapuskannya. Tuh, ya. Jadi kita syarahkan hadisnya dengan ilmu hadis, ilmu bahasa, ilmu riwayat dan sebagainya. Insyaallah seperti itu. Nah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ini yang menjadi topik panjang yang akan kita bahas. Dan berinteraksi kepada manusia atau bergauli manusia dengan akhlak yang baik. Nah, kita sekarang bahas dulu kriteria Anas dan kriteria khuluqin hasanin. Ya. Yang paling enak adalah khuluqin hasanin dulu. Akhlak yang baik itu apa? Ya. Nah, akhlak yang baik, ya, sebagian ulama menjelaskan apa makna akhlak yang baik, yakni berinteraksi dengan sesuatu perbuatan yang engkau senang dengan kalau perbuatan itu diberikan kepada engkau. Paham enggak ini? Kalau bahasa Jawanya itu nepak ke awake dhewe. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya. Ini roaming semua ini. Apa ya? Nepak ke awake dhewe, ya. Jadi kita melakukan sesuatu, kalau sesuatu itu dilakukan orang lain kepada kita, kita suka. Nah, itulah akhlak yang baik secara kriteria umum. Ya. Kalau ditipu suka enggak? Enggak suka, berarti itu akhlak yang jelek. Kalau ada orang dermawan pada antum, senang enggak? Senang, berarti akhlak yang baik. Kalau dihormati senang enggak? Berarti menghormati itu akhlak yang baik. Itu aja kriterianya, enak. Ya. Nah, kalau Imam Sa'di mengatakan, ya, bergaul dengan setiap orang itu dengan apa yang pantas dengannya, ya, yang pantas dalam kriteria umum, bukan kriteria kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Ini, ya, manggil dengan panggilan yang apa namanya? Kalau bahasa Jawa itu paraban, kalau bahasa Indonesia apa ya? Lakop, lakop bahasa Arab. Julukan. Ya, julukan, ya. Memanggil orang dengan julukan ini tidak termasuk akhlak yang baik. Ya, karena kalau antum belum kenal seseorang, manggil dengan julukannya, kira-kira marah enggak? Marah kan? Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya, bi'salismul fusuqa ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan, ya, enggak boleh. Ya, ada yang manggil temannya Kliwon. Kalau sudah akrab enggak apa-apa. Ya, ada yang manggil saya Romo. Ya. Ya, jadi bergaul dengan seseorang yang itu memang pantas secara keumuman, itulah akhlak yang baik. Ya. Jadi dua kriteria, ya. Kalau dijabarkan ini banyak sekali. Ya. Ini jadi buku sendiri namanya Kitabul Adab. Al-Imam Bukhari sudah nulis Adabul Mufrad. Ya, kita adab sendiri, nanti tinggal baca. Ya. Nah. Jadi akhlak yang baik itu yang secara umum pantas atau
paling enggak kita senang, atau kita kalau mendapatkan perlakuan itu maka kita senang, maka itulah akhlak yang baik. Nah, kemudian akhlak yang baik itu apakah dia ya merupakan bawaan atau harus diusahakan? Ya, maka itu ada dua macam kata Syekh Utsaimin, ya. Ada yang memang bawaannya baik, ada sesuatu itu yang dari sananya sudah baik. Tapi ada juga yang harus dibiasakan. Ya. Ya, intinya kalau yang dibiasakan itu adalah melihat kepada urf. Ya. Kalau di Arab memuji orang dengan memegang lihyah itu, masya Allah, pegang ini. Kalau di sini antum digampar gitu ya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di Arab, ya budaya orang Arab ketemu itu apa? Ya, cium. Takobala, saling cium. Ente di sini ketemu, wah, masya Allah, gimana kabarnya, datang gua mau dicium. Ya, langsung pasang kuda-kuda. Nah, ya, jadi melihat kepada urf juga. Ya, jadi sesuatu itu juga ditempatkan pada tempatnya. Pun demikian di sini, antum pergi Jumatan pakai pakaian korpri, gimana kira-kira? Sedangkan antum itu baru sekolah, pantas enggak? Karena bukan pakaian kita, ya, itu pakaian orang-orang pegawai pemerintah. Kebalikannya juga, antum nggak pernah jadi orang yang seniman atau apa, kemudian pakai pakaian yang nyeleneh gitu. Ya, itu masuk namanya pakaian syuhroh, pakaian kemasyhuran, tidak boleh. Ya. Paham tidak ini? Ya, paham. Saya dengar dengan bahasa Arab tapi salah tadi. Ya, jadi itulah akhlak yang baik. Nah, kemudian sekarang manusianya, ya. Dan apa yang saya sampaikan ini, ketika saya mendengar pembagiannya dari Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Basmul dalam muhadharah beliau. Ya. Nah, manusia itu dibagi menjadi beberapa macam, ya, yang kita berinteraksi. Pertama, dalam agamanya, maka ada dalam Islam pembagian orang beragama itu jadi berapa? Ini orang Muslim itu kalau membagi orang lain itu dalam agamanya jadi berapa golongan? Ini bahaya ini kalau nggak bisa bagi ini. Hanya ada dua, Muslim dan kafir. Nah, betul. Ya, karena sekarang kita sedang dibuat itu untuk ragu mengucapkan di luar Islam itu kafir. Ya, kafir dalam makna kafir itu kan kata kerja aktif. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu fiil mutaaddi. Ya, kafir. Nah, dan asal katanya itu dari kata kafaro, yakni menutupi atau menutup di. Kalau kemudian terjadi perubahan makna, artinya menutup. Ketika dia disuruh masuk Islam, nggak mau, dia menutup diri, saya nggak mau, bukan Islam, saya nggak mau terima Islam, dia nutup, maka dikatakan kafir. Orang yang kafaro, menutup diri dari Islam. Jadi itu bukan hinaan, ya. Kalau kata-kata kafir itu bukan hinaan. Ya. Kalau misalnya laki-laki dan kalau gimana laki-laki dan bukan laki-laki, nggak enak kan? Laki-laki dan perempuan, Islam dan kafir, jangan Islam dan non Muslim dan non Muslim, nyusahin itu nanti laki-laki dan non laki-laki. Ya, jadi Islam dan kafir itu enggak bukan penghinaan, ya. Nah, kemudian kafir itu dibagi menjadi berapa? 3. Kafir dhimmi, kafir
Oh, bukan, itu belum. Kafir itu ada mereka yang beragama selain agama ahli kitab umum, ya. Jadi mengikuti agama yang agama dunia. Kemudian agama yang ahli kitab, ada Yahudi dan Nasrani, dan ada yang tidak bertuhan sama sekali. 3, mulhid, ya, atau ateis. Kemudian dia beragama tetapi selain agama samawi, kemudian beragama ahli kitab. Nah, dari ketiganya ini dalam interaksi dengan kaum muslimin maka dibagi menjadi 4 lagi. Ada yang mereka itu musta'man, yang dijamin keamanannya. Ya. Ini saya sampaikan di sini. Nanti kalau sampai ini sudah dapat kaosnya ada gambar pedangnya itu, wah, kalau nanti belajar fikih jihad biar tahu ya. Musta'man itu orang yang dipastikan keamanannya dari kaum muslimin meskipun dia kafir, bahkan di dekatnya kafir. Kalau ada yang menjamin keamanannya maka tidak boleh disentuh. Itu musta'man. Kemudian muahad itu yang menjalin kerjasama, ya. Ya, musta'man itu contohnya adalah tamu. Kalau menjalin kerjasama atau muahad itu adalah seperti duta besar, ya, atau misalnya turis. Kemudian dhimmi itu ada orang-orang yang membayar jizyah dan kemudian dilindungi dalam Islam. Jadi mereka warga dari negara Islam yang dilindungi oleh hukum-hukum Islam meskipun tidak memeluk agama Islam. Hak-haknya tetap ditunaikan. Dia tetap boleh beribadah dan sebagainya. Musta'man, dhimmi, mu'ahad, dan terakhir adalah harbi. Nah, nanti kalau masuk fikih jihad, harbi itu dibagi menjadi banyak. Ada yang mereka angkat senjata, ada yang tidak, ada yang mampu perang, ada yang tidak, ada yang laki-laki, ada yang perempuan dan sebagainya. Itu beda-beda. Ya, karena kita nggak membahas fikih jihad, maka saya teruskan. Nah, kemudian terikat dengan yang namanya hubungan darah. Maka ada yang itu kerabat, ada yang bukan kerabat. Kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia itu saudara, kita bingung. Saudara, ya saudara semua kita itu kan keturunan, kita masih saudaraan dengan keturunan Nabi Adam. Kulitnya beda, ya beda. Nanya Adam kan beda-beda kulitnya. Nah, ya, anaknya Nuh saja satu kulitnya hitam, satu kulitnya putih, satu kulitnya hitam juga. Ya. Nah, Yafet itu kuning, ya, melahirkan keturunan orang-orang Asia. Ya, Sam itu ya, berkulit putih, melahirkan orang-orang Arab dan Eropa. Kemudian siapa satu lagi? Ham itu melahirkan kulit hitam, melahirkan orang-orang Afrika. Ya. Nah, itu orang Polinesia, beda. Keren. Jangan bilang antum orang Polinesia. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan akhlak? Nah, kita harus merangkai seperti itu. Kalau dia muslim, berarti dia memiliki kedudukan lebih tinggi daripada yang kafir. Sesama muslim, tapi dia kerabat dan bukan kerabat, ya. Makna kerabat adalah kita memiliki kedekatan, dari kata qoroba, dekat. Bisa dari jalur bapak, bisa dari jalur ibu, ya. Nah, jadi misalnya kita mau berbuat baik ini, kita sudah belajar akhlak. Akhlak yakni misalnya dermawan, mau memberikan sesuatu, maka kita berinteraksi dengan orang lain, memberikan sesuatu ini, maka dilihat ada dia keluarga kita, dia muslim, yang satunya bukan keluarga kita, juga muslim. Dipilih yang mana dulu? Keluarga dulu. Nah, kemudian juga dari tempat tinggal kita ada yang dekat, ada yang jauh. Harusnya ada yang jauh, ada yang dekat, ya. Nah, dekat antum. Nah, prioritas yang mana? Yang dekat. Nah,
Maka seorang muslim itu harus paham kriteria-kriteria ini. Dia harus tahu cara bahasa Jawanya ngempak deh, bahasa Indonesianya apa? Tenang saja Mas, saya sudah persiapan. Bismillah. Ya. Ketika dia mau berbuat baik kepada orang lain, ya, dia bisa melakukan yang namanya prioritas. Ya, seperti itu. Ya. Ya, kalau dirinci lagi masih banyak. Ya, manusia itu. Apakah dia itu termasuk para pembesar atau orang-orang awam? Ya, sebagaimana dalam hadis, adinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'amatihim. Ya, ada urutannya. Kepada Allah, kepada kita, kepada Rasul, kepada para penguasa kaum muslimin, kepada awamnya. Yang awam ini di bawah dari para penguasa. Penguasa ini dibagi menjadi dua. Kalau kita mengikuti namanya Al-Quran, ya, ati Allah, ati Rasul, wal amri minkum. Wal amri bagi jadi dua. Ada ulama dan umara. Duluan mana? Ulama dulu baru umara. Jangan kebalik. Ya, nanti dipotong, diedit. Saya baru sering urusan dengan Polres ini. Ya. Ya, karena banyak orang itu yang kebalik sekarang, lebih mengutamakan penguasanya daripada mengutamakan ulamanya. Padahal Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala ketika khalifah pada masa itu meminta Imam Malik datang, maka terkenal ucapan Imam Malik, al-ilmu apa? Yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Biarpun kamu penguasa, khalifah, penguasa seluruh dunia, ente yang datang ke tempat aneh. Belajar di hadapan Imam Malik, bukan Imam Malik yang suruh datang. Ya. Maka para ulama itu mengatakan, ulama yang dekat-dekat dengan penguasanya, maka ya, dia terfitnah. Ya. Dulu para ulama kita, ya, seperti Mbah Hashim, ya, Mbah Ahmad Dahlan, itu para penguasa yang datang. Mbah Maimun Zubair, para ulama yang datang pada mereka. Nah, dan memang tradisinya seperti itu. Dari sejak zaman kerajaan-kerajaan dimanapun, ya, ulama itu didatangi. Bukan ulama yang datang kepada penguasanya. Kecuali kalau penguasanya itu salah, maka para ulama itu datang menegur mereka. Nah. Dan sejarah itu kalau, ya, ahli-ahli yang datang kepada penguasa maka yuftan, mereka terfitnah. Tapi ada juga ahli yang datangi khalifahnya, penguasanya, untuk apa? Ngerjai penguasanya. Ya, contohnya Al-Asma'i. Khalifah ini cerita. Al-Asma'i dengar. Khalifah itu termasuk orang yang sangat cerdas, bisa menghafal syair sekali dengar. Kemudian Khalifah 3 kali dengar. Panglimanya itu juga cerdas, dia bisa mendengar syair, dengar syair itu 2 kali hafal. Dan pembantunya yang paling hebat itu sekali dengar. Ya, maka Al-Asma'i nyoba, bener enggak ini? Ikut sayembara datang ke Khalifah. Khalifah menceritakan, sampaikan syairmu. Ya, sampaikan. Wah, syair gampang. Nggak percaya? Ini pembantu saya aja ngerti. Coba kamu baca. Baca. Tuh kan gampang kan? Kalau nggak percaya, lu panglima saya juga ngerti. Ya baca. Loh, ini gampang, saya bisa. Sampaikan. Datanglah Al-Asma'i kemudian sampaikan saut sofiril bulbuli hayya jagol bisami al-ma'u wa seterusnya.
Faqala la 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 la. Dan seterusnya. Nyari nanti yang suka YouTubean, Al-Asma'i, Saud Safiril Bulbuli. Kalau yang ngerti bahasa Arab akan ketawa itu. Ya. Nah, sudah mulai ngantuk belum? Belum. Paham nggak yang saya sampaikan? Hah? Bisa gantikan berarti? Ya. Nah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergauli manusia dengan akhlak yang baik, maka tinggal nanti dilihat akhlaknya seperti apa yang mau diinteraksikan dengan mereka, kemudian prioritasnya seperti apa. Nah, dan jangan sampai terbolak balik, terutama antara haknya Muslim dan kafir. Ya. Di antara akhlak yang harus dimiliki seseorang dengan Muslim yang lain adalah menganggap mereka itu sebagai saudara, dan kemudian menurunkan yang namanya al-wala wal bara. Ya. Sedangkan dengan kafir maka tidak ada sama sekali al-wala wal bara. Itu berarti barbar. Enggak, al-wala wal bara bukan maksudnya seperti itu. Artinya dengan kafir itu bukan al-wala wal bara, tetapi interaksinya ada bersifat duniawiyah. Berdagang dengan mereka boleh, menipu mereka tidak boleh. Tapi al-wala wal bara itu perasaan senasib sepenanggungan. Kalau ada Muslim yang mereka itu kelaparan, antum juga merasakan laparnya. Biar nggak lapar antum makan, maka dia harus diberi makan. Kalau ada Muslim yang tersakiti, terzalimi, maka kita merasakan pedihnya, maka kita menyelamatkan mereka. Itulah al-wala wal bara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Muslim dengan Muslim, mukmin dengan mukmin yang lain itu kal jasadi wahid, seperti jasad yang satu. Kalau ada yang satu merasakan sakit, maka sekujur badan yang lain merasakan panas dan demamnya. Ya. Makanya ketika melihat kaum muslimin, oh di sana ada orang Islam yang kelaparan, jangan tutup mata. Itu tidak memiliki sifat al-wala wal bara. Justru merasa iba, minimal iba. Ya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika berinteraksi dengan orang-orang kafir, maka juga dilihat kafirnya adalah kafir apa. Ya. Nah, meskipun itu keluarga dan dekat, tapi dia kafir, bukan mukmin, bukan Muslim, bukan berarti kita kemudian tidak berakhlak yang baik kepada mereka. Ya. Kalau Allah saja perintahkan wa qul linnasi husna, dan ucapkan perkataan yang baik kepada manusia, maka manusia yang paling dekat dan paling utama dengan kita adalah keluarga, terutama adalah orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala taqul lahuma uffin. Perkataan yang kasar saja enggak boleh untuk manusia. Kalau untuk orang tua apalagi. Kalau untuk orang tua jangankan perkataan kasar, mengatakan kalau dalam bahasa kita itu itu saja enggak boleh, apalagi perkataan yang kasar. Ya. Hatta dia seorang kafir. Dan apakah boleh mendoakan orang tua yang mereka masih kafir? Jawabannya boleh. Riwayatnya ada enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta hidayah dari dua orang Umar. Ya kan? Dalam keadaan mereka masih kafir, maka boleh mendoakan. Siapa yang bilang enggak boleh? Ya, boleh. Tapi kalau mendoakan mereka masuk surga, boleh enggak?
nggak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nuh ya di dalam surat, saya lupa, kalau tidak salah surat Hud ya, kisah tentang Nabi Nuh dan perahunya ketika anaknya mati ya. Ketika Nuh itu berdoa, anakku tertinggal ya, anakku mati, mintakan ini, maka Allah Ta'ala membantah, innahu ghairu salih, dia bukan anakmu, dia orang yang tidak saleh. Seperti itu ya. Jadi ada tegas garisnya antara kita dengan mereka, antara muslim dengan kafir itu harus tegas garisnya, jangan remang-remang ya. Jangan menjadi muslim garis putus-putus, jangan. Tegas garisnya. Tapi garis tegas itu bukan berarti kemudian menghilangkan hak-haknya orang lain ya. Nah, karena di dalam hadis ini juga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bukan wa khaliqil mu'minina atau khaliqil muslimina bi khuluqin, tapi khaliqin nas, semuanya manusia, pergauli mereka dengan akhlak yang baik ya. Maka di sana ada yang kafir, ada yang muslim ya. Pertanyaan lagi sekarang, muslim tapi fajir jahat atau kafir tapi baik, gimana kita berinteraksi dengan mereka ya? Muslim tapi jahat muslim tapi fajir jahat dan kafir tetapi orangnya baik hati, maka dibedakan. Jangan kemudian ini ada perbuatan akhlak baik satu, ini harus saya berikan ke sana atau ke sana. Jangan seperti itu. Ini itu cocoknya ini untuk si muslim fajir atau ini untuk si kafir yang baik. Dipilih. Jangan disamakan, kecuali untuk akhlak-akhlak yang umum ya. Misalnya akhlak jujur ya sama itu kan, seperti itu ya. Karena kadang muslim itu diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang nanti menjebak ya. Maka untuk kafir yang baik itu yang paling utama adalah kita berikan, didoakan agar semoga dia mendapatkan hidayah. Sedangkan orang yang muslim tapi fajir ini, selama dia tidak kafir, tidak murtad keluar dari agamanya, maka dia didoakan semoga juga mendapatkan taubat ya. Ini hidayah Islam, ini hidayah taubat tuh ya, jangan disamakan. Kemudian misalnya ini disantuni, yang ini disantuni, lihat dulu. Kalau saya memberikan harta kepada orang kafir tapi baik hati, boleh enggak? Nah, ini bahas fikih. Boleh enggak? Pertanyaan saya. Kita punya uang, kita mau bersedekah, ada tetangga kita kafir yang baik hati, boleh enggak? Yakin? Dalilnya mana? Berpegang pada apa? Jangan pakai perasaan, jangan pakai hati. Berpegang kepada agama kita itu di atas Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya para ulama dari kalangan sahabat. Dalilnya adalah Al-Quran. Wa mu'allafati qulubihim, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya. Ini berkenaan dengan masalah pembagian sedekah. Jadi apakah orang selain Islam, orang-orang kafir itu diberikan sedekah atau zakat harta kita? Boleh? Boleh, ketika mereka memang diharapkan untuk dilunakkan hatinya biar masuk Islam. Ilmu ini, nah ini ya, Afan ya,
Afan ya kamera. Ilmu ini dikuasai oleh orang-orang Nasrani terutama. Mereka melunakkan hatinya kaum muslimin dengan harta. Dikasih makan, dikasih ini, kok rumahnya jelek tak bangunin rumah ya. Anaknya berapa? Anaknya nggak sekolah ya, banyak ya. Oh sudah tak kasih beasiswa, makannya kurang tak kasih beras. Apakah seakidah dengan mereka? Enggak. Tapi mereka mengamalkan ayat ini, ayat tentang pembagian sedekah. Sedangkan kita banyakkan kaum muslimin itu ketika mereka imannya terjual dengan sekotak atau sekardus sarimi. Lah ente ngapain ente beli sarimi sekardus itu mampu, kenapa enggak ente yang beli gitu loh. Ketika melihat imannya kaum muslimin murah, ente malah cuma mencerca bukan membelinya. Ya, berdatangan dari ini kan lakum dinukum waliyatin, ini sedekahnya orang-orang muslim ini, kenapa untuk mereka? Ya, Allah musta'an. Ya, boleh. Ya. Tapi kalau memang dedengkotnya mereka ya jangan. Ya, bahkan dedengkot di kaum muslimin yang dedengkotnya orang fajir pun nggak boleh didanai. Ya seperti para teroris itu. Jangan. Meskipun mereka bilangnya ustadz, ya, jenggotnya panjang, kayak saya bukan teroris. Ya. Ya. Ngaji di tempat sana itu harta kita kan untuk. Ya. Jangan. Ya. Lebih mending ya orang-orang teman-teman yang hidup di jalanan daripada orang-orang yang terkena pemikiran khawarij atau teroris itu. Susah mereka dibeneri. Ya. Sampai para ulama mengatakan kalau mereka itu taubat bagaimana? Jangan percaya dulu. Ya. Nah, barakallahu fikum, ya. Nah, kita lanjutkan. Permasalahan akhlak yang baik ini, ya. Permasalahan akhlak tadi kriterianya adalah ketika itu diberikan kepada kita maka kita merasa senang. Nah, kemudian tadi juga dibahas itu bisa alami, bisa juga menjadi sesuatu yang diusahakan. Ya. Kalau alami itu dari lahirnya, ya. Kita itu senang dengan yang namanya kejujuran, ya. Kita itu senang dengan yang namanya keberanian dan sebagainya. Yang diusahakan itu yang bersifat dengan berkenaan dengan yang namanya budaya. Nah, maka akhlak yang baik dari yang diusahakan yang berupa budaya ini timbangannya adalah apa? Timbangannya adalah syariat. Oh, kampung saya itu umumnya itu biasanya kalau ada acara orang meninggal itu kumpul-kumpul terus kemudian kita main judi, bener nggak? Atau minum sopi. Kalau itu nggak bener, maka itu adalah akhlak yang jelek meskipun satu kampung mengamalkan. Ya, seperti itu. Tetapi kalau itu menjadi syariat tetapi belum umum diamalkan di satu kampung, gimana? Diamalkan atau tidak? Nah? Mantan kafir nggak dapat minum. Hah? Ini tidak. Ya. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Ya. Kalau satu kampung tidak mengamalkan akhlak itu, tetapi syariat itu mengajarkan, apa yang kita kerjakan? Diamalkan enggak? Hah? Kok enggak? Lah gunanya dakwah apa? Wah, ini enggak dukung saya ini. Ya, kita amalkan, kita dakwahkan, jangan amalkan toh ilmunya enggak disampaikan. Makanya ketika mengamalkan suatu akhlak yang baik yang ada dalam syariat kepada masyarakat yang belum mengenalnya, antum pelajari dulu, baru antum amalkan.
Tuh, paham ya? Jangan, habis ngaji kemudian celananya dilipat, celananya tinggi-tinggi. Kemudian ditanya kenapa? Islam itu gini. Tetangganya yang Islam tapi celananya nggak diangkat, berarti saya bukan Islam ya, kurang ajar ini orang ini. Ya. Ya. Jadi kuasai dulu ilmunya, dakwahkan kepada mereka, kemudian baru diamalkan. Dan di antara akhlak yang tinggi dalam Islam yang dilupakan oleh kaum muslimin di negeri ini, asfus salama bainakum, ucapkan salam di antara kalian. Ya toh? Asfus salama bainakum, ucapkan salam. Nah, barakallahu fikum, ucapkan salam di antara kalian. Ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.